Halo semua, perkenalkan nama saya Warna Prayuda. Saya sendiri adalah mahasiswa program studi agribisnis Universitas Dayana. Kebetulan saat ini saya mengikuti program MKM Riset yang dipelopori oleh LPPM Universitas Dayana. Dalam menjalankannya, Universitas Dayana bekerjasama dengan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang yang akan dibimbing oleh 3 pembimbing, yaitu Bapak Koreri Sena, Profesor Ketut Budi Susruse, dan Bapak Ari Baktiar. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Sekarang sudah cukup berkembang, banyak banget petani-petani, khususnya yang muda-muda ya, udah bergelut di bidang pertanian. Terlebih yang pertanian modern, contohnya seperti udah lumayan menjamur sih pertanian hidroponik di Malang. Gede, banyak yang minat hidroponik, anak muda banyak. Nah mungkin petani milenial ya, gak panas-panasan di sawah, beda dari sayuran konvensional lah. Perkembangan dan bangsa-bangsa pabrik itu, khususnya di dunia pertanian itu sangat menjanjikan, Mas. Kenapa? Karena lahan khususnya di Kota Batu semakin lama itu semakin mengecil itu lahannya. Kenapa? Karena Kota Batu itu sudah beralih ke kota wisata. Dan kedua, untuk petani milenial itu jarang sekali yang menekuni bidang pabrika di dunia pertanian. Untuk tenaga kerja di hidroponik ini lebih ringan karena perawatannya lebih mudah. Kemudian untuk pengembangan ya kita harus selalu inovasi terus untuk pengembangannya. Yang penting dari sisi pekerjaan itu mulai dari pembibitan, kemudian persemaian. Setelah persemaian pindah ke instalasi ini, sehingga waktunya tidak terlalu banyak, tapi harus continue, harus kita mesti tekun untuk perawatannya, pemeliharaan. Kalau tenaga kerja itu ya tenaga kerja kembali lagi ke pasar kita ya, pakai manajemennya ya, tadi ya manajemen. Jadi kalau tenaga kerja itu ya tergantung manajernya. Kalau manajernya bagus bisa mengarahkan tenaga kerja ya pasti bagus. Jadi saya menganggap berkebun itu adalah olahraga. Makanya saya selalu berkebun di waktu-waktu yang biasanya orang menggunakan waktu itu untuk berolahraga, yaitu pagi sama sore hari. Jadi kalau orang aja bisa space waktu untuk olahraga setiap pagi dan sore hari, jadi saya juga bisa space waktu untuk itu. Lalu kemudian setelah saya selesai berkebun, saya langsung kerja. Jadi untuk pagi hari saya rasa waktu yang cukup untuk berkebun, dan saya analogikan itu, saya komparasikan itu dengan bentuk olahraga. Dan sore hari kalau saya sempat juga melakukan kegiatan di kebun. Ya kalau tenaga kerja ya, kalau untuk saya ya penting banget, karena kan kita nggak mungkin ngerjain sendiri. Jadi ya harus level. Jadi kalau kita ngomongnya agrobisnis ya, kita ngomongnya usaha, itu nggak mungkin kita kerjakan ini. Jadi harus pakai tenaga kerja. Kalau kerjakan sendiri nggak tuntut waktunya. Cara mengembangkannya ya kita training, kita ajarin. Jadi kita ajarin, kita kasih SOP. Jadi yang harus dikerjakan apa? Misalnya semai itu SOP-nya seperti apa. Jadi mulai dari A, B, C, D itu kita kalau bisa ya ditulis. Untuk mengembangkan kualitas pekerja, tentunya di sini yang kita butuhkan adalah reward mereka, tambahan untuk mereka, dan pelatihan-pelatihan itu penting. Untuk gaji itu sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri, yaitu UMR. Namun di sini tidak lepas dari reward mereka. Toh sebagai pengusaha itu harus
berpikir bahwa karyawan itu adalah aset sebuah perusahaan. Kenapa demikian? Karena mereka biar bisa lebih semangat lagi untuk bekerja. Kalau pengalaman itu lebih banyak ini sih, kayak berdiskusi, terus ada pelatihan khusus yang hidroponik. Soalnya kan budidaya hidroponik ini juga butuh perhatian, intensitas perhatian yang lebih daripada pertanian yang konvensional. Jadinya kayak butuh aja komunikasi, butuh diskusi lebih sering dengan sesama pelaku hidroponik. Kalau untuk pengembangan SDM hidroponik ya kita harus selalu cari informasi, cari pengembangan pengetahuan terus, baik lewat media sosial, lewat mencari pengetahuan lewat media-media yang lain. Dan jadi untuk pengembangan saya kira itu kita harus selalu update terus, karena hidroponik ini membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan yang penting adalah keseriusan. Ya, permasalahan untuk untuk tenaga kerja itu kan sesuai dengan kemampuan mereka, keahlian mereka. Keahlian itu tentunya yang kita butuhkan adalah pelatihan. Kalau mereka tidak dilatih dengan benar, mereka belum bisa untuk mencintai dunia pertanian, jadi petani. Dari situ kita harus banyak mengadakan studi tour, studi ke lain desa, ke lain kota itu yang bagus, di mana baru kita terapkan di sini. Itu yang bagus kita ambil, itu penting. Itu dibanding itu penting. Ya, saya rasa untuk anak muda sekarang PR-nya adalah menghindari gengsi, karena menganggap bahwa bertani ini adalah suatu pekerjaan yang kolot, yang kuno, padahal sebenarnya kita ini yang paling mengendalikan sumber kehidupan orang banyak. Jadi kalau seandainya kita ini hidup sehari-hari tanpa petani, juga kita akan kekurangan yang namanya vitamin tubuh dari konsumsi yang seharusnya kita optimalkan itu. Jadi kita ini berperan untuk menyuplai kebutuhan makanan orang banyak, dan kita berperan untuk ikut andil dalam menentukan kesehatan mereka dari hasil panen kita. Jadi jangan sampai ada gengsi, sebab peran petani ini itu jauh lebih penting bahkan daripada mungkin profesi-profesi atau sebagian profesi yang kalian elu-elukan seperti itu. Harapan ke depan untuk petani itu saya harapkan punya greenhouse, Mas. Satu, karena greenhouse itu bisa mengurangi biaya pemakaian pestisida pilihan. Yang kedua, hasilnya lebih maksimal. Kalau saya berharap hidroponik ini bisa lebih banyak diterima oleh masyarakat. Karena bagaimanapun harus saya akui bahwa kita bertani hidroponik ini sebisa mungkin menghindari yang namanya menggunakan pestisida. Artinya kita pun berharap bisa menghasilkan sayur yang jauh lebih sehat dan steril dari pestisida. Nah, ketika kita tahu bahwa hasil kebun kita ini baik untuk kesehatan, tentu kita berharapnya nanti pun masyarakat banyak yang beralih mengkonsumsi hidroponik. Begitupun dengan mengkonsumsi sayur organik juga sama. Yang penting orientasinya adalah untuk sama-sama menjaga kesehatan, mengkonsumsi sayur-sayuran yang sehat, yang bebas pestisida, dan tentu dengan harga-harga yang terjangkau sesuai dengan pendapatan per kapita masyarakat kita. Berikut merupakan pendapat dari pelaku usaha tani hidroponik greenhouse yang berkembang di Balaraya tentang cara mereka memanajemen sumber daya manusia serta pengalokasian tenaga kerjanya. Saya harapkan hasil dari MBKM ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya untuk kaum muda yang tertarik untuk berhidroponik, serta pengusaha-pengusaha yang ingin mencari pedoman dalam membentuk sistem manajemen sumber daya manusia yang baik terhadap perusahaannya. Singkat kata, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah mendukung maupun berpartisipasi pada program MBKM riset dan penelitian ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.